berkatalah, berfirmanlah. Kami siap. Urapi hambamu Pastor Nathanael, pakai dia untuk memberkati kami di tempat ini, Lampung Tengah, Bandar Jaya, semua kaum bapak, kaum ibu yang hadir. Sehingga waktu yang kami berikan adalah waktu yang berharga dan kami boleh diberkati. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berseru. Katakan lagi, ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berseru. Oh, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati. Sekali lagi katakan, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda. kami rindu, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur pada sore menjelang malam ini kami ada di rumah Tuhan dan kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami meninggikan Engkau. Ini saatnya kami mau diajar dengan kebenaran firman-Mu tentang pasutri hubungan suami dan istri. Terima kasih. Kami siap untuk membaca firman, kami siap untuk mengerti, dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mempercayai dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap diberkati firman, sama-sama katakan amin. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang begitu baik sehingga saya dan teman saya Bapak Budi Hartono boleh bersama-sama dengan saudara. Biasanya kalau saya seminar pasutri itu selalu sama istri. Saya tidak pernah bicara sendiri, tidak pernah. Cuma karena hari Kamis yang lalu orang tua kami, ayah saya dipanggil Tuhan, sehingga ini masih malam penghiburan di Gunung Kawi. Jadi jauh saudara ya, dari minta maaf. Saya tidak pernah
Seminar pasutri sendiri tidak pernah. Selalu pembicaranya adalah saya dengan istri dan didampingi dengan tim biasanya minimal 30 orang sebagai konselor para hamba Tuhan. Tapi ini adalah jemaat, jadi cukup saya dengan Pak Budi Hartono. Pak Budi berdiri, saya kenalkan mungkin yang belum tahu kemarin ya. Tepuk tangan buat Pak Budi. Karena ini seminar, tapi kita tadi pujian penyembahan 45 menit. Jadi kita seminarnya mau berapa jam ini? Pak Gembala dengan keluarga, terima kasih buat kesempatannya. Ya, terima kasih. Satu anugerah dan sukacita yang besar buat saya bisa hadir di tengah-tengah saudara. Apakah ada di antara saudara yang sudah jadi janda atau jadi duda? Angkat tangan. Oke, jadi 2 orang, 3 orang yang tidak ada suaminya ya. Kalau begitu materi ini sekedar dimengerti dan nanti diajarkan. Gitu ya. Jadi kalau punya menantu, punya anak nanti diajarkan. Boleh ya. Nah, hari ini saudara dapat bonus karena saya bawakan buku tentang mim, mertua idaman menantu. Jadi nanti saya bagikan tips sederhana hubungan antara Naomi dan Ruth dan prinsip-prinsip firman Tuhan yang lain yang bisa saudara bawa pulang nanti ya. Satu orang boleh bawa satu. Oke, yang kedua pertanyaannya, siapa yang datang ke sini dengan pasangannya? Angkat tangan. Oke, Bapak mana? Tolong yang sama pasangannya duduk sama pasangannya. Pak Budi pindah dulu, ya pindah di sebelah situ boleh ya. Ya. Nah, mana istrinya Bapak? Nah, ya, tolong karena kita akan lebih banyak ngobrol tentang pasutri. Terima kasih. Ya, nanti kalau waktunya nyenggol disenggol saja. Waktunya senyum disenyumin saja, ya, gitu ya. Oke, sudah duduk di dekat pasangannya. Yang tidak membawa pasangan sudah nasib ya. Jadi nggak apa-apa ya. Yang nggak sama pasangannya ya nggak apa-apa. Oke, saya sambil duduk ya. Oke, hari ini kita bicara tentang keluarga bahagia. Sebenarnya yang diminta adalah bagaimana menjadi wanita bijak dalam keluarga. Tapi saya minta Pak Sutri, kenapa kalau saya hanya bicara wanita, seharusnya yang bicara istri saya hadir tinggal membuat peneguhan gitu ya. Dan hari ini saya mencoba untuk video call dengan istri tapi masih dalam penerbangan. Jadi ada di pesawat jadi nggak bisa saudara. Jadi saya sebenarnya kepingin istri saya kasih kata sambutan singkat begitu ya. Supaya fair gitu. Oke. Keluarga bahagia itu adalah keluarga saya. Yang paling ujung sebelah kiri sana itu adalah mantu saya. Tapi saya tidak pernah berbicara tentang menantu, tapi itu anak. Jadi itu adalah menantu saya. Sebelahnya adalah itu anak saya yang kedua, saya dan istri. Anak saya yang pertama yang paling ujung sini, dan anak yang ketiga yang di belakang yang pakai baju putih dan jas hitam atau apa itu. Blazer ya. Oke. Saya menikah persis nanti tanggal 5 Juni itu 30 tahun. Persis nanti 5 Juni ini. Saya menikah, saya senang sekali karena saya sudah menikah dalam Tuhan. Sehingga selama 30 tahun itu saya belum bertengkar. Kenapa begitu? Memang Alkitabnya nggak boleh bertengkar ya. Kalau saudara membaca 2 Timotius pasal 2 ayat 24, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Beda pendapat ada sering. Ya.
Tapi bertengkar yang dimaksudkan adalah mengolok, merendahkan, menghinakan, dan minta maaf. Ada yang sampai ada kekerasan dalam rumah tangga. Saya nuding istri saya gini aja belum, bentak aja, apa kau? Sejak saya bertobat, saya kenal Tuhan karena saya nggak punya figur orang tua yang baik. Ayah saya, mertua saya, tanda kutip keluarga-keluarga yang non Kristen sehingga hancur ya. Artinya hancur itu istrinya ada 2, ada 3. Ayah saya juga tahu-tahu punya anak di tempat yang lain seperti itu. Tapi memang belum kenal Tuhan. Tapi semenjak kenal Tuhan, ayah saya menjadi panutan yang baik. Dia sangat komitmen dan cinta Tuhan, pekerjaan Tuhan. Terakhir dia mau gadekan motornya karena gereja membutuhkan bangku. Padahal setiap bulan saya kirim dari Jakarta, tapi ayah saya mendengar bahwa bangku gereja kurang. Dia punya motor satu-satunya dan akhirnya dia gadekan itu motor untuk supaya gereja punya bangku. Dari situ saya tahu sehingga ketika Kamis yang lalu meninggal, saya langsung terbang padahal 8 hari saya jaga di rumah sakit. Hari Selasa saya pulang Jakarta, hari Kamisnya meninggal saya balik lagi Kota Malang dan saya 3 hari ada di sana. Maka Sabtu saya ke sini untuk pelayanan hari Minggu dan hari ini saya tidak berduka. Saya sudah kasih di cerita saya di Facebook dan lain-lain. Saya bersuka cita karena ayah saya sudah menemukan jalan kebenaran dan kehidupan di dalam Yesus. Dan saya bahagia banget. Secara fisik ibu saya yang tadi saya video call agak sedikit mungkin bingung. Tahu-tahu selama ini kan ngerawat ayah. Tapi kan gak ada sekarang yang dirawat. Jadi dia agak segitu maka saya ajak sering bicara supaya tidak fokus dengan masalahnya. Jadi bertengkar itu pantang. Bertengkar itu enggak ada ceritanya. Enggak boleh seorang suami mengatakan kau jelek, enggak boleh seorang istri mengatakan suami jelek, enggak boleh. Itu pantang, itu penghinaan kepada firman Allah. Dan tanpa sadar kalau saya tanya kepada saudara, sudah berapa sering saudara bertengkar dengan pasangan? Saya jamin minimal 10 kali sudah lebih. Pasti ada yang berani suami bentak istrinya, ada istri yang bisa melotot sama suaminya. Itu gimana ceritanya? Di Alkitab tidak ada satupun yang memerintahkan bahwa seorang itu bisa berlaku nggak baik kepada pasangan. Nggak ada. Saudara pasti baca Alkitab nggak akan temukan itu. Jadi ketika saya bicara begini itu saya senang karena saya mempraktekkan firman. Dulu saya pikir firman Tuhan itu nggak bisa dilakukan. Saya pikir Pak Pendeta Thomas nggak bisa. Berat banget ya. Kan di luar bisa punya istri 4 kayak enak banget ya. Ternyata punya istri 1 aja udah setengah mati saudara. Bagaimana istri 4? Iya toh ternyata ini memang sesuatu yang tidak mudah. Tapi ternyata bisa. Bisa. Semua firman yang akan saya bacakan itu saya pastikan 100% dalam nama Yesus. Kalau saya salah saya minta maaf sama Tuhan. Saya sudah melakukan. Tidak mungkin saya berteori. Kalau saya berteori saya tidak akan pernah berani. Gereja kami tanda kutip ya, kemungkinan nggak akan bisa bertumbuh kalau mungkin hamba Tuhannya hubungan suami istrinya nggak bagus. Nah, satu ayat ini menjadi sebuah semacam tagline-nya gitu ya, yaitu begini, berbahagialah setiap orang. Katakan berbahagialah. Nah itu yang saya mau. Saya mau setiap orang bahagia. Karena kita nggak sedang parenting, tidak sedang bicara hubungan orang tua anak, tapi bicara hubungan suami istri. Yang nggak punya suami, nggak punya istri nggak ada masalah. Itu ada menjadi pembelajaran yang baik. Nanti saudara bisa ajarkan dan kembangkan ini di lingkungan saudara. Jadi konsep bahagia, ya bless atau baraah atau barokah dalam bahasa Alkitab. Itu artinya adalah keseimbangan antara yang rohani, yang jiwani, dan yang finansial. Jadi yang disebut bahagia itu adalah ada Tuhan, jiwanya bahagia, tenang, gembira, senang, happy. Tapi finansialnya, keuangannya juga memadai. Itu yang disebut bahagia konsepnya Daud, karena Daud seorang raja, tapi dia adalah juga seorang penggembala pada zamannya sebelum dia jadi raja. Jadi tidak mungkin orang bahagia itu gini, dia nggak punya duit, miskin, terus bahagia. Tergantung. Tapi konsep yang umum yang disebut bahagia itu adalah rohaninya baik, jiwanya baik, ekonominya baik.
itu disebut baraah, barokah, berkat, be blessed, diberkati. Nah gitu. Siapa orang itu? Orang yang takut Tuhan. Kenapa konsepnya begitu? Karena Tuhan ini kan yang memiliki kekayaan. Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Katakan amin. Kalau orang itu selama takut Tuhan, pasti ada berkah, ada bahagia. Saya mau jamin kalau saudara ternyata nggak bahagia, pasti saudara nggak libatin Tuhan. Udah gitu aja. Loh Pak Pendeta, saya takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, ada penderitaan. Penderitaan itu justru membuat bahagia. Tidak pernah di dalam Alkitab penderitaan itu membuat susah. Mana ada? Saudara baca Yakobus pasal 1 ayat 2 ayat 12. Saudara baca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Berbahagialah setiap orang yang masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Orang udah tahu kalau dicintai Tuhan. Kalau orang itu ada masalah, Tuhan mau buat mujizat bagi orang itu. Nah, jadi sebenarnya bahagia itu keren. Jadi orang takut Tuhan itu penting. Jadi tolong diingat itu. Jadi bahagia ini berkaitan dengan Tuhan. Yang kedua berkaitan dengan apa? Tuhan tidak kelihatan. Kita hanya meyakininya. Tapi ada yang Tuhan tanda kutip kelihatan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti ketika Alkitab katakan gini Daud. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Petunjuk Tuhan ada di mana? Bukan di primbon. Petunjuk orang Kristen ada di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Katakan amin. Jadi petunjuknya itu ada di Alkitab. Jadi kalau orang Kristen, suami istri, hidupnya menurut yang ditunjukkan Tuhan, dia cinta Tuhan dan menuruti kata firman, orang itu bahagia. Tapi kalau mulai menyimpang, beda. Namanya juga menyimpang. Kalau sudah menyimpang dari jalurnya seperti kereta api ada relnya, menyimpang, musibah, pasti kecelakaan. Pasti mendatangkan hal-hal yang bahaya dan bisa maut, bisa kematian. Sama. Sebenarnya kalau mau bahagia, engkau kan saudara udah percaya Tuhan, katakan amin. Tapi berikutnya itu tolong hidup menurut firman. Nah itu yang saya akan bahas secara cepat. Untuk itu saya akan bicara 3 hal. Jadi kalau mau jujur kata bahagia itu kan seneng gitu ya. Be happy, tapi tidak hanya be happy, tapi be glad. Jadi dia itu bersuka cita. Ya, dia itu joy. Jadi dia itu bisa menikmati nih, hidup itu seneng gitu ya. Dan orang harus seperti itu. Nah, saya akan bicara 3 hal. Yang pertama bicara tentang karakter, yang kedua tentang memenuhi kebutuhan, yang ketiga memenuhi kewajiban. Kalau itu dikerjakan sebagai petunjuk hubungan suami istri, pasti bagus, hidupnya pasti bahagia. Tolong diklik. Oke. Karakter Kristus. Jadi kalau ada suami yang memiliki karakter Kristus, ada istri yang memiliki karakter Kristus, siap-siap saja hubungan keluargamu makin bagus. Kalau diperes karakter Kristus itu saya nggak bicara dari Matius pasal 11 ayat yang 28, 29 tentang kerendahan hati dan lemah lembut, enggak. Saya membahas hubungan suami istri konsep umum. Yaitu kalau ada suami yang mau mengalah, kalau ada seorang istri yang mau mengalah, kalau ada suami yang sabar, ada istri yang sabar, ada suami yang berani minta maaf sama istrinya dan memaafkannya, dan ada seorang istri yang berani minta maaf dan memaafkan kepada suaminya, keren. Mengalah itu dari Amsal 17 ayat 14, firman Tuhan ngomong gini, kalau engkau amarah seperti membuka keran air, jadi undurlah sebelum perbantahan tiba. Jadi sebelum bapak tahu-tahu ibu kok mukanya beda gitu pak, waduh ada apa ini, daripada diladenin gitu, langsung kalau kita langsung dalam nama Yesus, ada apa ini istri saya. Jadi ketika dia sudah mulai akhirnya marah, apalagi mulai mengeluarkan satu kata-kata seperti burung kicau gitu ya, plak 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 plak. Suami harus diam dulu. Kata Alkitab, undurlah
Jadi tolong ditulis ya, itu saya nggak akan tulis ayat-ayatnya ya, nanti saudara kelamaan saya. Tapi difoto aja itu. Jadi Amsal 17 ayat 14 itu berarti bagian mengalah. Amsal 16 ayat 32 itu berarti bagian yang sabar. Amsal 19 ayat 11 itu berarti bagian yang memaafkan. Jadi yang membuat rumah tangga suka bertengkar itu karena cemoci, suka emosi, suka marah itu aja, mudah tersinggung. Padahal kalau saudara membaca dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 2, apa yang katakan? Kalau kuat, kalau engkau rasa benar, kita justru membantu yang tidak benar. Kalau suami merasa benar, justru tolong istri yang nggak benar itu. Kalau ada istri yang nggak benar, suaminya benar, atau istri yang benar, suami tidak benar, tolong ayat 2, Roma 15 itu loh ayat 2, janganlah kamu mencari kepentingan sendiri, kesenangan sendiri, tapi justru kepentingannya bersama. Itu ngalah. Konsepnya Filipi pasal yang kelima, pasal yang kedua, ayat yang kelima. Apa konsepnya? Seperti Kristus. Ayat 7, mengosongkan diri. Itu gimana ceritanya ya? Allah itu raja, Tuhan Yesus itu kan firman, ada di atas sana raja. Tapi dia mengosongkan dirinya, mau menjadi manusia sama dengan manusia. Itu kalau nggak ada konsep itu nggak bisa. Hanya ingin sebuah perdamaian dan pertemuan supaya manusia berdosa diselamatkan. Karena nggak mungkin orang berdosa bisa ketemu Allah yang suci. Musa saja kepingin ketemu Allah ketika dia suruh nanggalkan kasutnya. Kenapa? Karena Allah itu maha kudus. Tapi dia mau menjadi sama dengan manusia, menjadi seorang hamba taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah Yesus. Jadi kalau ada seorang suami nggak ngalah, ada seorang istri nggak ngalah, dia pasti bukan pengikut Yesus, pengikut cetan. Mau menangis sendiri nggak bisa, mau bahagia karaktermu adalah yang paling sederhana. Belajar ngalah. Katakan, saya mau ngalah. Ya, udah itu pasti keren. Yang kedua sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kata Alkitab, katakan amin. Jadi kalau sabar engkau sudah menang, tapi kalau marah dulu udah kalah. Maka Yakobus berkata, tidak ada amarah itu mengerjakan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Enggak ada. Enggak ada itu. Jadi jemaat yang saya kasih, para hamba Tuhan, para pendeta, ayo kita berkarakter seperti Tuhan. Katakan amin. Alkitab katakan, baiklah kemurahan Allah, kesabaran Allah itu dipakai untuk kesempatan apa? Supaya bertobat, kata Alkitab. Jadi Allah itu sabar menunggu kita. Kita pun juga begitu, sama istri harus sabar, sama suami harus sabar. Bapak-bapak yang suka emosi, yang suka marah, bertobat, gak boleh. Kan kita mau bahagia. Katakan amin. Kita kan nggak mau ribut di rumah tangga. Kita mau bahagia. Kalau mau bahagia, sabar. Sabar. Katakan, sabar. Amsal 19 ayat yang 11, orang itu dipuji karena memaafkan. Jadi kalau engkau mau dipuji, engkau mau dimuliakan, engkau mau bahagia, harus berani minta maaf kalau salah dan juga memaafkan. Jangan dipendam sehari. Ada suami istri yang seteru diem-dieman sampai 3 hari. Ada nggak di antara saudara pernah begitu? Angkat tangan. Oh, belum ada yang ngaku. Itu ceritanya gimana? Orang mau bahagia kok diam-diaman di rumah. Saya kalau istri saya contohnya agak tahu-tahu ya tensinya agak tinggi itu gampang. Saya peluk dari belakang, saya cium telinganya. Selesai, udah gitu aja. Ada satu perintah yang tidak saya lakukan, saya lupa, benar-benar lupa. Jadi itu kamar kita pojok itu ada bocor. Nah saya ini kan kurus, jadi kalau naik tangga itu agak ngeri-ngeri sedap. Sehingga saya itu bukan gak memperhatikan. Akhirnya dia bilang gini, Pi, kok masih bocor? Iya, memang perlu saya kerjain. Jadi akhirnya, sama sayang, sini. Kenapa? Papi minta maaf dulu. Cium lagi. Selesai. Sorry ya, besok saya kerjain. Akhirnya saya panggil tukang, besok udah dikerjain, udah beres. Memang kalau itu kan cuma janji sederhana bukan? Istri cuma minta itu kan nggak mungkin istri suruh naik manjat tangga, benahin genteng gitu ya saudara ya.
Itu kan tanggung jawab kita prianya. Cuma kan saya kurus. Jadi saya jadi agak ngeri-ngeri sedap itu tadi Pak. Nah gitu ya. Jadi harus berani minta maaf dan memaaf. Orang yang paling bahagia itu selalu ada lubang di hati itu. Lubang itu adalah pintu maaf. Karena pasanganmu itu enggak sempurna. Yang sempurnanya Yesus dan kita sedang menuju kesempurnaan itu. Katakan amin. Nah, kayak pada seneng nih dengar saya ngobrol-ngobrol gitu ya. Yang kedua, secara cepat soal itu sudah boleh tanya ya. Nanti banyak tanya lebih banyak. Oke, bagian yang kedua adalah saudara harus tahu kebutuhan pasanganmu. Sesudah itu dipenuhi. Nah, kebutuhan utama suami itu apa? Ini harus istri yang ngafalin. Sebenarnya kalau dalam catatan pembelajaran saya dari Harley Harvest, seorang profesor doktor, dia sudah mensurvei selama 40 tahun hubungan suami istri. Apa sih kebutuhan? Ada 5. Cuma akhirnya saya peres, coba saya tangkap sambil pembelajaran saya dengan buku yang lain, itu hanya 3 supaya lebih mudah mengingatkan. 5 sih juga lebih gampang, Pancasila bukan? Tapi kalau 3 lebih gampang juga, Tritunggal bukan? Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus gitu ya, lebih gampang. Jadi ini tolong para wanita dan para ibu-ibu janda tadi, ajarin nanti cara ini kepada menantumu yang wanita. Suami itu kebutuhannya dihormati. Kenapa? Karena dia kepala. Nanti kita ajarin di bawahnya sesudah itu. Tapi saya kasih ini dulu. Kenapa enggak tak kasih bawahnya dulu? Tak kasih ini dulu. Supaya lebih gampang mengingatnya. Jadi kalau suami itu dihormati, dia tuh bangga banget. Dan itu wanita harus lakukan. Siapa yang pernah berani melotot sama suaminya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4 banyak. Tolong ya, itu udah nggak ada lagi. Minta maaf saya kasih tahu. Kalau engkau sudah mengenal Alkitab, hidup dalam Kristus, nggak ada lagi berani melotot. Ada ya, ini case kecil tapi karena memang jemaat baru bertumbuh, itu seorang istri wanita membentak suaminya lagi baru keluar dari gereja. Cuma masalah pesan Gojek online. Gimana sih Pi? Gitu aja kok nggak bisa? Ada jemaat yang lain saudara. Saya lihat itu, wah nggak apa-apa. Ya, kan namanya juga masih jemaat. Kalau sampai pendeta begitu, saya nggak tahu. Ya, mungkin dibaptis dengan air apa? Saya nggak jelas ya. Nggak boleh ya, nggak boleh, pantang. Suami itu perlu dihormati. Tolong wanita tempatkan dirimu sebagai orang yang menghormati. Suami itu seks, itu kebutuhannya. Nanti saya obrolin bagian bawah, materi yang terakhir. Hampir 5 detik sampai 5 menit, itu pikiran pria itu yang pria yang masih normal, kecuali pria yang sudah mau ujur, sudah mau meninggal dunia. Nah, gitu ya, mungkin kurang 2-3 hari lagi meninggal dunia gitu ya. Nah, itu mungkin saya nggak tahu. Tapi memang hasil survei ini. Nah nanti saya bahas nih. Karena banyak wanita yang nggak paham ini. Sehingga banyak suami itu tensinya tinggi, cepat meninggal. Kenapa? Istrinya nggak ngerti bahwa ini kebutuhannya. Mau disenggol, nggak usah. Mau senggol, nggak usah. Gitu. Aku tahu siapa dia. Nah, pria itu soal makan dan minum. Geguyonan di luar. Geguyonan itu anggap aja ya peribahasa kecil-kecilan yang diomongkan di luar sana itu gini. Pria itu kalau lapar error. Jadi kalau dia lapar itu nggak bisa mikir. Makanya saya tadi Pak Thomas sebelum kesini udah makan 2 kali dulu. Kalau nggak repot ya, saya ke kafe sini ada apa tadi itu Prambanan terus makan di itu. Kenapa? Saya itu pria itu makan, tapi nasi dikurangi, sayur yang banyak, buah banyak, ikan banyak, udah. Itu pria. Jadi wanita itu harus pinter di sini. Jangan prianya suaminya udah bangun pagi, kopi kagak ada, teh nggak ada,
sarapan nggak ada. Ini gimana ceritanya ya? Nggak boleh lagi. Yang lebih seremnya, suaminya bilang, "Ma, mana kopi? Buat sendiri." Aduh. Aduh, ini waktu nggak banyak ya. Sebenarnya saya mau kasih contoh-contoh itu real di Tuhan. Nah, saya menyampaikan ini kan kehidupan sehari-hari, gampang loh. Dan itu yang dilakukan istri saya. Setiap saya bangun, sudah dipastikan saya turun doa, baca firman Tuhan kan saya setiap hari 12 pasal. Setiap hari 12 pasal, saya laporkan ke 8 grup yang rutin. Grup pertama adalah seluruh penata layan majelis gereja, ibadah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, kepemimpinan, seluruh komunitas pemimpin yang saya latih semua saya bagiin. Setiap hari 12 pasal, setiap hari. Tadi saya bangun jam 4, selesai baca setengah 6. 12 pasal itu 1,5 jam. Setiap hari. Dan itu dilaporkan. Kalau enggak kan saya malu di grup, pendetanya belum baca Alkitab, begitu nanti saudara. Jadi itu dilaporkan semua, dilaporkan. Oke, saya kasih mungkin Bapak ke depan, mungkin bingung, contohnya kayak apa sih Pak Pendeta? Oke ya grup, sini atas, enggak saya kasih unjuk aja supaya Bapak tahu ya. Oke, grup penata layan jam 7 malam ini ya, berarti ya. Ibadah yang ke-6. Oke, saya baca apa? Laporan toh, namanya laporan bacaan Pak, dilaporkan. Jadi semua majelis juga mau melaporkan, bacanya tadi apa? Ya. Oke, saya baca apa Pak? Pendeta Nathanael. Ulangan 21. Ulangan 21 sampai 25. Pengkhotbah 1 sampai pasal 5. Yang kedua 2 Korintus 1 sampai pasal 2. Ya, kenapa itu urutan. Jadi saya baca dari Perjanjian Lama, itu adalah kitab Taurat sama kitab para nabi sama Perjanjian Baru 2 pasal saja. 1 tahun minimal 2 sampai 3 kali selesai. Baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, setahun 2 sampai 3 kali. Udah pasti selesai. Jadi saudara jangan tanya, saya udah baca Alkitab berapa kali. Jadi saya mungkin nggak bisa menghafal semua kata-katanya, tapi ayat itu ada di mana, itu ada tahu. Terima kasih Bapak. Itu contohnya ya. Itu tadi penata layan jam berapa Pak? Jam 7 malam 19. Ya, contoh itu, hanya contoh saja. Kembali ke situ. Sekarang wanita. Ini pria yang harus pahami. Kebutuhan wanita agak berbeda. Kalau pria itu dihormati, tapi kalau wanita itu dipuji, dikasih rayuan dikit gitu. Bahasanya kasih gombal-gombal dikit itu loh. Sayang, terima kasih ya masakannya enak. Itu ya saudara, rambutnya langsung kayak Don King saudara ya. Itu langsung mekro saudara. Tapi kalau saudara mengeluh, masak kasinan kagak enak, besok kagak dimasakin lagi. Wanita itu suka tolong pria jangan pelit. Masa memuji kan gratis. Waduh, nggak boleh. Supaya apa? Supaya bahasa umumnya gini. Sejak saya menikah, istri saya minta maaf 30 tahun pacaran, berarti sama 3 tahun diputus 1,5 tahun. Berarti 4,5 tahun lah ya. Oke. Itu saya nggak pernah lihat dia itu sakit masuk rumah sakit. Kenapa? Karena punya suami yang baik. Hihi. Nah, pria seks, wanita bukan seks Pak. Kasih duit yang banyak, tenang. Uang. Cien, money, hepeng. Makanya kalau seorang suami nggak kerja keras. Ketika saya jadi pendeta, jemaat minta maaf memang karena menengah ke bawah, persembahan saya dikasih 75.000, anak 1 nggak cukup di Jakarta. Maka saya kerja, subuh itu Allahu Akbar. Jam 4 itu saya sudah di Cipulir, belanja baju. Saya kirim ke beberapa pendeta yang bisa saya percaya, termasuk adik saya Eko itu Pak, yang di Sungai Lilin. Saya kirim 2-3 dus masuk kantor pos, itu tak suruh jualin. Lumayan, dalam 1 bulan gitu kadang-kadang dapat untung 1 juta, 2 juta. Tapi harus rajin, memang pria gitu. Saya pendeta, nah kebetulan pendeta kayak saya itu boleh kerja.
Memang ada gembala, ada pendeta yang nggak boleh kerja. Ya udah kalau kurang duit, mintalah sama pemimpinmu di atasnya itu. Mau BPD, mau sinodo. Kalau nggak keluar saja. Ngapain repot-repot? Kau susah di dunia, mau susah juga di neraka, di akhirat nanti. Kita itu harus enak di bumi ini, harus bahagia. Katakan amin. Masa sudah di bumi susah, saudara masih mau susah? Itu lagu Pentakosta lama harus memang diperbaiki. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, nggak mau saya. Udah lahir aja menangis susah, udah suruh susah lagi. Aduh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus susah bukan berarti Tuhan Yesus susah, tidak. Tuhan Yesus itu punya kuasa. Nggak ada roti, doa jadi roti. Nggak ada ikan, jadi ikan. Nggak ada apa, Tuhan Yesus jangan. Katanya pendeta-pendeta kalau khotbah mengenaskan karena di desa. Tuhan Yesus nggak bisa meletakkan kepalanya. Serigala punya lubang, burung punya sangkar, anak manusia. Itu filosofinya bukan itu. Itu adalah pelayanan hidup yang memang murni sedang penginjilan. Sedang door to door, sedang keliling dari kota ke kota untuk cari jiwa. Kalau cari jiwa nggak mungkin memusingkan, memikirkan apa yang saya pakai. Enggak, dia sudah percaya ada pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau sudah menggembalakan, ada jemaat yang dipercayakan. Engkau punya istri, engkau punya anak. Terus anakmu mau sekolah aja nggak bisa. Terus engkau laki-laki petentang. Kurang ajar itu menurut saya, saudara. Ada laki-laki petentang yang malas banget, nggak boleh. Wanita itu perlu duit. Uang itu dihasilkan dengan kerja Kayak wanita senyum terus dari tadi jadinya. Nah, wanita itu rasa aman, rasa percaya. Maksudnya gini, tolong para pria itu jangan suka genit. Karena kalau sudah begitu, itu mengganggu perasaan seorang wanita. Maka minta maaf, kalau ada orang telepon konseling sama saya wanita, udah langsung saya kasih istri. Kalau tidak saya tutup, saya kasih tahu nanti ya di gereja. Itu sudah seperti itu. Sampai hari ini, walaupun memang handphone saya 24 jam tidak mati. Artinya hidup, takutnya ada hal yang sangat penting dan urgent karena ada jemaat atau mau meninggal jam 2 pagi. Memang itu malaikatnya juga kurang ajar juga ya. Masa jam 2 pagi jemaat dipanggil Tuhan, mau ya besok jam berapa begitu. Saya bukan komen, kalau malaikat kan kita lebih mulia. Malaikat kan gak ditebus sama Tuhan Yesus. Kayak yang ditebus kita, katakan amin. Kita lebih mulia dari malaikat itu. Saya bilang kau kurang ajar banget malaikat. Mau yang ngambil itu nanti kayak gitu jam berapa? Jam 2 sudah di rumah sakit Cengkareng lagi. Waduh, nah kadang-kadang begitu dan memang benar. Saya memang harus ke itu menghibur keluarga, diurus dulu, ditaruh di mana baru saya pulang istirahat, nanti diatur. Kadang-kadang memang ada jemaat itu yang manja ya Pak Gembala. Kalau nggak pendetanya datang kok yang nggak abdol. Padahal kan pengerja pendeta itu banyak. Saya itu ada 16 orang staf full timer di gereja. Seharusnya kan mereka datang juga udah oke, bukan? Tapi kadang-kadang kalau nggak saya yang datang, kayaknya itu nggak abdol, aneh itu memang. Di mana-mana ada yang begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi ada yang dewasa. Kalau yang dewasa dia nggak gitu. Dia pokoknya beresin. Contohnya ayahnya meninggal, ibunya meninggal atau siapa meninggal, dia beresin dengan baik. Baru besok pagi dia telepon pengerja atau orang kerja. Dia udah tahu. Ada yang gitu. Tapi ada yang nggak begitu, manja banget. Sakit aja sapinya yang mati gitu ya. Wah, ada yang orang yang telepon pendeta itu. Kisahnya dari desa, aku telah mendengar itu. Pendeta ucur-ucur, siapa yang meninggal? Ternyata sapinya. Aduh, ada aja itu ya. Oke. Dua-duanya dipahami pasti membantu hidupmu lebih baik. Percaya, karaktermu bagus, mengalah, sabar, berani minta maaf. Udah kembangin itu aja. Karena itu bukan suami istri, nggak begitu. Pokoknya yang sederhana itu aja. Yang kedua, apa sih kebutuhan pasanganku? Nah, itu yang kau harus lakukan. Suami senang dihormati, hormati dia. Jangan pernah bentak, jangan pernah apa di depan orang. Kalau ada masalah, nanti masuk kamar, ngobrolin berdua. Kasih pelayanan seks yang baik, karena pria itu pikirannya seks. Kasih makan dan minum, walaupun buncit kayak saya nggak apa-apa. Pak Thomas buncit nggak? Mirip kayak ya, dikit-dikit ya, gitu ya. Ya memang pria itu begitu. Tapi wanita bukan itu bapak-bapak. Wanita itu pujian. Wanita itu uang. Wanita itu kasih sayang.
Jangan pernah dikasarin, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nah sekarang apa tugas utama kita? Pria. Kalau kita membaca Efesus pasal 5, 22 dan 23. Suami itu kepala. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Demikianlah suami. Karena dia kepala, maka engkau harus lebih rohani. Jangan dibalik. Banyak istrinya itu setia ibadah ke gereja, rajin baca Alkitab. Suaminya itu, bapak-bapaknya itu hidupnya amburadul, nggak boleh. Kebalik itu. Kepala itu adalah suami. Katakan amin. Nah itu harus sadar kita itu. Pria harus sadar. Terus apa tugasnya itu apa? Kasih. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Kata agape, agapao itu diterjemahkan siap mati. Loh, buat istri aja siap mati. Masa istri, masa kasihan ngomel, nggak ada ceritanya ya. Bagaimana mungkin kau bisa merendahkan, bagaimana seorang suami bisa melemahkan istrinya? Nyawanya saja, seperti Kristus standarnya, nyawanya saja diberi buat istrinya. Kalau cuma masalah kecil-kecil saudara marah sama istri, keterlaluan, berarti saudara nggak ngerti Alkitab. Atau membaca tapi nggak paham. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Tahu ayat 26, menyerahkan dirinya baginya. Artinya untuk keselamatan. Kasih suami itu adalah agape, siap mati buat istri. Hei pria-pria, angkat tangan yang sudah punya istri, angkat tangan. Kamu itu standar kasihnya beda, minta maaf ya. Ini nggak ada untuk istri, nggak ada. Nggak ada kata Alkitab agape dipakai untuk istri kepada suami, nggak ada. Konsep yang umum ada nanti, tapi konsep hubungan suami istri di sini itu digunakan untuk pria yang menikah yang punya istri, yaitu agape, agapao. Artinya aku memiliki kasih itu seperti Kristus dan aku menerjemahkan kasih itu kepada istriku. Maka bagaimana mungkin seorang istri menempeleng istrinya, seorang suami marah sama istrinya, menghina, merendahkan? Gak mungkin. Sejak saya mengerti Alkitab, saya gak mungkin itu. Saya tahu kelemahan, karena kalau mau jujur, yang punya lebih banyak itu kelemahan itu istri sebenarnya kalau konsep Alkitab. Karena yang suka minta maaf meninggalin Tuhan itu apa? Jemaat. Jemaat itu diibaratkan sebagai seorang istri. Kalau suami itu Kristus, nggak mungkin Kristus meninggalkan umatnya. Umatnya meninggalkan Kristus sering. Tapi setan tahu itu, maka sering setan gontok-gontokin itu prianya. Kalau prianya udah kacau, rumah tangga udah hancur. Udah pasti hancur. Suami nggak tahu tentang keimamannya. Suami tidak sadar tentang kasih dan pengorbanannya. Nggak bisa. Kacau. Tanggung jawab dan tugas utama suami apa? Menafkahi, cari uang. Bahasa Kejadian pasal 3 ayat 17 itu apa? Engkau akan bersusah payah ini kepada Adam ketika jatuh dalam dosa. Mencari rezekimu. Jadi yang cari rezeki, cari duit itu pria. Ingat itu. Maka pria nggak boleh malas. Sampai tua selama kita punya tenaga. Apalagi kalau sekarang kita bisa memainkan handphone. Kita bisa jualan online, kita bisa melakukan apa. Nggak ada kata aku nggak kuat tenaga, aku nggak bisa. Berarti kalau kita nggak pinter, minta maaf, otak kita berarti kita jarang baca Alkitab. Kalau kau baca Alkitab terus, kau nggak pikun. Para pria, percaya saya. Gitu. Tegang kali. Tugas istri. Nah. Ya. Hai istri, tunduklah. Bahasa Alkitab itu hupotasso itu artinya submission, obedient. Itu adalah menempatkan diri, ya, underput. Artinya dia menempatkan diri di bawah. Jangan sekali-kali engkau istri mau jadi kepala. Jangan sekali-kali karena engkau gajimu mungkin lebih gede daripada suamimu, engkau lebih sehat, engkau lebih hebat dari suamimu, dan engkau mau mengambil peranan itu. Keluargamu seperti payung, payungnya kebalik, otoritasnya hilang, pasti hancur. Udah pasti hancur. Maka istri itu tunduk. Sebenarnya kalau ini saya khotbah ada di Israel lebih gampang. Karena kalau orang budayanya orang Arab, tunduk itu sama dengan siap dibunuh, dipancung. Penyerahan hak mutlak, gak ada otoritasnya apa-apa.
Tapi kalau di sini kan kita nggak ada hukum pancung, kita nggak ada hukum itu, ya. Tapi di sini saya kepingin pokoknya seorang istri itu rasa hormatnya tinggi banget sama suaminya. Suamiku Pak Pendeta jahat banget. Firman Tuhan katakan tunduk. Suamiku kasar Pak Pendeta. Firman Allah katakan tunduk. Gimana itu Pak Pendeta? Ya pendeta akhirnya menjawab, itu sudah nasibmu dan pilihanmu. Dah kan kamu yang milih dia. Nggak ada alasan akhirnya cerai, enggak. Pernikahan sekali seumur hidup. Katakan amin. Istri itu apa? Kejadian pasal 2 ayat 18. Aku akan menjadikan dia seorang penolong. Yang sepadan. Yang sepadan itu bukan seimbang dalam pengertian dia lebih hebat. Bukan, artinya sesama manusia. Tapi jenisnya berbeda. Yaitu laki dan perempuan. Tapi dia nolong, melengkapi. Gitu. Kalau suaminya kerja dari pagi, benar-benar udah kerja sampai malam. Dia kerja keras, tapi penghasilannya kecil. Istri di rumah bisa buka toko. Istri bisa jual tenaga nyuci baju tetangga, bisa melakukan apa, itu namanya membantu. Kalau suaminya hanya penghasilan dari suaminya, dia hanya bisa makan teri asin, tapi dengan istri bekerja, ada teri, ada tempe, minimal 2. Tapi kalau istrinya nggak mau menolong, ngomel terus, papa gimana sih? Itu tetangga udah bisa beli motor, kita mana, kita mana, kita mana? Aduh. Itu gimana? Jangan ngomel. Istri, ayo ikutin saya. Nah, yang manis saja yang dikeluarkan. Jangan ngomel. Kalau penghasilan suami berkurang, nggak ada, jangan ngomel. Tapi penuh, ya. Apalagi porok penggonggong, gitu. Nah, Amsal 31 ayat 15 itu berkata gini, istri itu wanita yang baik itu bangun kalau masih pagi, kalau punya pembantu dipanggil pembantunya perempuan itu terus dikasih tahu, ini. Untuk apa? Menyiapkan makanan dan minuman. Ketika suami udah kerja keras cari duit, tolong suami dikasih makan yang baik. Jangan itu duit disimpan terus, ada di sana, ada di sini, ada di mana kayak. Akhirnya suami mau makan, ya ampun mah, masak apa? Masa besok labu, besoknya labu lagi. Janganlah begitu. Jengkol. Aduh Tuhan Yesus. Ya, gampang bukan ya tadi? Ini hal yang umum loh. Tapi Alkitabiah, jadi saya itu ngungkap semua seperti itu. Dan itulah istri saya. Kenapa istri saya tak suruh kerja? Wajib. Dan semua full timer di gereja, pasangannya kerja. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki istrinya harus kerja. Kenapa? Karena gereja itu cari jiwa, nggak cari uang. Kalau kebetulan kayak saya, gereja cukupin. Memang saya dicukupin. Tapi nggak lebih dalam pengertian, anak saya kan pengen kuliah. Anak saya kepingin nanti nikah. Anak saya kepingin ini. Maka istri saya kerja. Kerja sejak 30 tahun menikah sama saya. Kita udah komitmen. Mam, saya mau jadi pendeta. Boleh nggak? Boleh. Tapi syaratnya satu, Mam. Apa, Pi? Mami harus kerja bantu Papi. Kalau nggak mau kerja, saya nggak mau jadi pendeta. Karena saya nggak mau ngerepotin jemaat. Tapi kalau saudara nggak kerja, istri jangan tersinggung. Itu ini kita berdua maksudnya itu tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerja sampai sekarang. Istri saya kerja di perusahaan yang sama sudah 30 tahun yang lalu. Saya membantu pelayanan penggembalaan juga udah 30 tahun yang lalu. Dari gereja nggak ada cabang sampai saya buka beberapa cabang di Merauke, di Medan, di apa. Itu saya langsung ke sana Pak Thomas. Bali itu saya langsung. Merauke itu saya terbang sekian, saya itu langsung sana beli tanah bangunan di sana. Kenapa? Istri saya, gak bisa dicerita, lumayan. Maka saya pendeta yang awalnya tanda kutip
Ya namanya proses semua ya hidup ya, kayak Pak Budi itu, Pak Budi tahu lah. Ya, tapi kalau mungkin orang lihat nanti, kamu udah pernah rumah Om toh? Tidur di rumah Om kamu, kalau nggak salah. Iya, baru ingat saya. Kau udah tidur di rumah saya ya. Tuhan tolong saya lah dari orang desa yang sungguh-sungguh, tapi istri saya gajinya, penghasilannya lebih besar dari saya. Dia pegang satu perusahaan dari nol sampai jalan sampai sekarang. Dan itu yang menopang saya untuk anak saya kuliah, untuk anak saya ini, untuk anak saya gitu. Ya tolong ya istri, kalau suamimu contohnya memang sudah bekerja keras, perlu ditolong, tolong bantu. Jangan tuntut, tapi ntar kalau duitmu lebih banyak, jangan kurang ajar. Jangan sampai ngambil haknya suami. Mau jadi kepala di rumah, tidak boleh. Katakan amin. Asih betah? Ya, setengah jam lagi ya, baru tanya jawab ya. Tapi saya 6:30 harus sudah jalan. Ya, karena memang ekspres itunya, pesan itunya sampai jam 10 doang. Nah, kita ke sana kan 2 jam lebih bukan? Nah, gitu ya. Jadi, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya sampai malam pun berarti sana saya batalkan. Tapi saudara harus ganti. Karena itu mahal. 750.000 ekspres. Nah, yang terakhir, ada anak-anak kecil, kalau ada mungkin bisa dibawa keluar. Tapi kalau anaknya baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ngerti apa yang kita mau bahas, lebih baik nggak mendengar. Saya akan bicara tentang seks yang menyenangkan. Nah, itu foto saya tuh sama istri saya. Saudara seneng gak lihat itu? Seneng, saya aja ngeliat gak bosen-bosen. Ini saya sendiri, saya lihat saya gak seneng amat. Itu saya lagi diminta orang pemberkatan di Bali. Dan orang, saya dikasih fasilitas sangat super VIP. Karena yang punya panorama. Yang punya panorama itu yang, yaitu ya, yang mobil. Jadi saya untuk memberkati anaknya, saya terbang. Bali saya berkati, saya tidur itu udah kayak raja sama ratu aja. Saya nikmatin aja, ya sudah kan gratis. Akhirnya sayang coba kita foto, ini kayak bagus ini ya. Ini persis saya menghadap ke laut, jadi cuma 3 meter itu laut dari ini dari laut di Bali itu. Amsal 5:19 kita baca 1, 2, 3. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadamu selalu memuaskan engkau. Dan engkau senantiasa birahi karena minimal gini. Kalau bapak ibu yang sudah menopause, mungkin prianya masih mau melakukan hubungan tapi wanitanya sudah memang tingkat hormonnya sudah menurun tajam. Tapi minimal pahamin apa yang saya mau ngobrol. Saya nggak sedang hadir sebagai hakim, tidak. Hanya mau ngobrol apa yang terjadi. Istri saya juga udah menopause 3 tahun yang 53, sekarang umurnya 57. Berarti 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu istri saya sudah menopause. Jadi dia menopause di usia 53. Umurnya sekarang istri saya 57. Tapi kalau saudara lihat istri saya, nanti umurnya kayak 75. Enggak, muda ya. Istri saya muda banget. Jadi, seks itu dikomunikasikan, ngobrol. Kalau bahasa keren ini ya, foreplay itu artinya sebelum seks itu apa sih yang dia omongkan, kalau mau rohani banget doa. Kalau setengah rohani nggak ada masalah, langsung juga nggak ada masalah. Tuhan nggak ada apa. Tapi foreplay itu kan istri punya gunung 2. Kata Alkitab itu loh, bukan kata saya. Kata Alkitab itu istri punya gunung 2. Kata siapa? Kata Alkitab, bukan kata saya itu loh. Harus dipuaskan. Bahasa umumnya dirangsang sampai cukup gitu. Jadi pria jangan main tembak bapak, jangan main langsung tembak ibu, nggak bisa begitu.
Apalagi mungkin ibu tanda kutip sudah mulai turun hormon-hormonnya. Nah itu udah beda. Harus ada rangsangan, buah dadanya dimainkan. Bahasanya itu foreplay itu begitu, nggak langsung hubungan intim. Ada orang yang nggak sampai intim nggak ada masalah, cuma memainkan nafsu birahinya. Jadi kan wanita punya buah dada, ya istilahnya gunung dua itu loh, punya telinga, punya apa. Mainkan itu semau-mau, itu kan pasanganmu sendiri. Mau jungkir balik terserah. Tapi saya kasih tahu, pria itu tadi kebutuhannya nomor satu dihormati, yang kedua seks. Jadi ini penting buat pria, mungkin bagi buat wanita yang sudah makin tua nggak penting. Tapi saya kasih tahu, buat orang yang seusia saya 59, saya seks seminggu rata-rata masih 2 kali. Kenapa? Karena sehat, karena fit, karena apa? Karena memang minta maaf, saya nggak mau prostat. Kalau saudara minta maaf, pria-pria nggak disalurkan, itu bisa cenderung nanti penyebab prostat. Rata-rata orang prostat itu. Salah satunya reproduksi itunya nggak diganti, jadi dia ditunda. Gitu ya. Terus kalau sudah mau seks, obrolin. Bapak punya cerita sendiri nih kayaknya. Siapa yang umurnya di bawah 50 tahun ke bawah, wanita? Angkat tangan. 1, 2, banyak, nggak ada masalah. Artinya saya nggak akan ceritakan gini, bagaimana Pak Pendeta kalau ternyata saya udah foreplay, sudah istilahnya ya sudah melakukan rangsangan bla bla bla. Tapi istri saya pelumasnya nggak banyak, pelicinnya nggak banyak. Ke apotek aja, kalau di sini mungkin ada di Indomaret beli Vigel. Saya termasuk pendeta yang membolehkan itu. Ada pendeta yang tidak membolehkan, sehingga nggak melakukan hubungan. Padahal suaminya mau. Saya nggak begitu, karena kita itu dikasih hikmat. Katakan amin. Kalau itu tuh hanya pasanganmu, beli itu. Namanya pelicin. Supaya apa? Membantu suamimu. Please ibu-ibu tolong para pria. Supaya pikirannya itu lancar. Ibu-ibu itu jangan ego. Ibu-ibu itu ya kalau sudah menopause kayak ketebok pisang. Udah lempeng adem. Jangan gitu. Sudah begitu posisi face to face. Tapi gimana dengan itu saya serahkan kembali. Saya nggak liberal ya, saya nggak liberal. Tidak, ini kan privasi, ini kan hubungan suami istri itu kan kalian berdua. Kalau memang posisi yang paling nyaman mana, ngomong. Saya dengan istri itu ngomong, sayang enak nggak begini. Kalau pria, apa aja enak. Bener, saya itu yang mau model apa aja enak Pak Thomas. Tapi istri belum tentu itu, kan saya nggak mau membuat senang diri saya. Saya harus seperti Kristus buat bahagia pasangan. Maka saya ngomong, sayang, mami cari posisi yang paling enak, yang nyaman seperti apa. Itu obrolin. Saudara tahu nggak, kalau ini dirasa menjadi tabu, Alkitab nggak pernah ngomong ini tabu. Sejak awal itu deklarasinya, Kejadian pasal yang 1 ayat 28, aku akan memberkati engkau, ayat 27-nya, jadikan serupa toh, beranak cuculah, itu maksudnya seks. Bagaimana orang bisa punya anak kalau nggak ada seks? Cuma diungkapkannya karena ini adalah ungkapan keagamaan lebih soft gitu ya, lebih beranak cuculah. Tapi kalau saudara membaca pasal 2-nya, ayat 23, 24, inilah dia tulang dari tulangku, daging dan dari dagingku. Seorang pria atau laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu. Kata satu yang paling umum adalah untuk Kejadian pasal 1 itu, seks. Yang lebih real, menjadi satu hati masih lama, pikiran lama, tapi menjadi satu daging itu paling gampang, seks. Gitu. Tolong ibu-ibu, kesian suamimu.
ngomong nyaman atau tidak, maunya gimana, ngobrolin saja. Ini saudara tahu nggak? Ini saya cuma comot-comot loh. Ini materi ini panjang banget. Saya tanya sama Pak Thomas, yang datang ini siapa? Saya pikir itu para gembala. Saya siapkan materi khusus para gembala, Pak, para pendeta khusus. Jadi akhirnya ini saya kerjakan 2 hari selama di kapal sama ini. Waduh, jemaat kaget saya. Kalau jemaat saya nggak bisa belak-belakan kayak apa. Saya agak lebih ngerem. Ya, kata gunung aja saya rem. Itu seharusnya kan nggak gitu. Kata Alkitab aja buah dada contohnya. Memang Alkitab begitu. Kenapa kita mesti sungkan? Karena ini penting. Tahu nggak yang menghancurkan hubungan itu? Masalah seks. Itulah konsep Alkitab begini. Yang disebut jinah dan sundal itu adalah ketika Israel menyembah Baal. Penyembahan terhadap Baal itu penghinaan kepada otoritas ilahi, kepada Tuhan, itu adalah perselingkuhan yang paling keji. Maka sampai diibaratkan orang yang seks dan dia menyimpang itu sama seperti orang menyembah berhala. Tolong ibu-ibu bantu para pria. Jangan bilang enggak. Seks tidak boleh ada penolakan, tolong klik. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan. Jadi tidak boleh untuk menghukum, biarin. Karena marah toh, akhirnya suami minta nggak dikasih. Itu jahat loh saudara. Seorang istri yang menghukum suaminya dengan masalah seks itu jahat, kejam itu. Seorang istri ketika suaminya seorang suami ketika istrinya minta dan dia nggak bisa melakukannya dengan baik, kejam. Ditolak nggak boleh. Tidak ada untuk membalas amarah, penolakan bisa berakibat fatal. Tahu nggak? Saya kasih tahu kalau belum. Kan saudara saya tanya tahu nggak? Nggak tahu Pak Pendeta. Ya udah saya kasih tahu. Jadi bagi saya, ini saya aja ya. Ketika saya minta, sayang, gitu toh, dia udah paham itu. Terus dia bilang gini, Pi, saya capek. Oh oke. Jadi kapan? Besok ya. Oke, besok. Akhirnya saya jam 10 malam saya nonton TV. Jam 11 dia udah tidur saudara. Memang istri saya jam 9 rata-rata selesai komsel kalau nggak ada pembinaan. Jam 10, 11 itu udah tidur. Jam 11 dia udah ngorok. Itu saudara. Jam 12. Tapi jam 00:05 itu udah pagi. Itu udah besok. Saya bangunin dia. Jam 12 malam itu loh. Sayang, sudah pagi. Hah? Udah pagi, jam berapa Pi? 00:05. Ya udah, dia ke kamar mandi, dia cebok, dia bersihin apa yang dia bisa bersihin, dia apa. Terus dia buka celana. Ya saya lakukan, cuma memang kalau posisi seperti itu, istri saya hanya mau memuaskan saya. Dan dia tidak ingin tanda kutip untuk orgasme. Dia memang untuk papi aja ya. Saudara tahu nggak? Ketika saya dijanjiin besok ya gitu, itu kita itu nggak bisa tidur loh kalau nggak seks. Itu saya Pak Thomas. Dan puji Tuhan kalau ada pria-pria yang alim banget gitu ya. Jadi jangan ada penolakan. Katakan tidak boleh ada penolakan. Nah, kan seks untuk menyenangkan. Pastikan ketika melakukannya, kan materi nggak saya teruskan ya. Itu adalah memang untuk kebahagiaan berdua.
minimal orgasme dua-duanya. Saya dengan istri dengan umur yang sudah setua ini, sekarang ini hampir 95% masih orgasme. Artinya istri saya masih klimaks. Tapi 5%-nya rata-rata tidak, itu hanya untuk melayani saya dengan baik. Kapan saja. Mau bangunin istri saya bangunin jam 4 pagi, siap. Mau siang kalau kita lagi contohnya ke luar kota gitu ya, nggak ada jemaat, nggak ada cucu, nggak ada siapa, jam 12 siang monggo. Artinya memang bagi pria itu seks itu penting, tapi bisa nggak dikuasai? Bisa. Kalau nggak seks, contohnya sekarang saya kan nggak seks, gimana mau seks? Saya kan hanya untuk istri, kepada istri. Ini berarti saya udah hampir 4 hari puasa ini Pak. Nggak ada masalah, kenapa? Tetap bisa self control. Karena buah roh itu yang ke-9 adalah penguasaan tetap bisa. Tapi seks itu birahi itu dari Tuhan. Nikmatin saja selama kepada pasanganmu. Gitu. Jika memang harus menunda, contohnya lagi mens, papa lagi mens, jangan bohongin papamu kalau memang mensnya sudah berhenti. Ada aja, kalau saya sederhana, kalau memang saya itu sayang, udah berapa 5 hari masih men. Saya tanya, men sih cuma sedikit, udah sana ke itu, saya ke apotek beli kondom. Iya, akhirnya saya pakai kondom supaya lebih aman. Kan memang masih ada bercak darah dikit, cuma saya kan udah nggak tahan. Nah gitu, itu ngomong terbuka, memang dikomunikasikan. Itu penting banget, banyak orang kali bahasanya umum gini, banyak orang tersesat di jalan karena nggak mau nanya. Kenapa kita nggak ngobrol sama pasangan, obrolin, Pi, sebenarnya saya mau loh. Nah kalau istri saya mau gampang, dia nggak pernah ngomong, cuma tangannya, kakinya gini, ini kakinya itu, kan kita tidur, gitu, oh yang udah ngerti, tenang. Kalau saya 3 tahun terakhir ini sesudah pandemi, bahasanya saya rubah. Sayang, ntar malam olahraga ya, siap, gitu. Jadi olahraga saya ganti, dulu bukan, ya siap ya, gitu. Terus kalau dia bilang gimana besok, oke, tapi jangan jam 1 pagi kok, oh enggak apa-apa. Papi sudah bisa mengontrol dengan sangat baik. Besok pagi selesai bangun, baca Alkitab, doa, seks ya kita, oke. Jadi dia bangun, baca Alkitab, berdoa, sudah mandi, kamar mandi, keadaan bersih, dia masih wangi disemprot, sudah itu kita seks. Baru itu sarapan, kerja. Komunikasikan aja, itu nggak ada sesuatu yang aneh untuk suami istri. Ini penting. Saya sampai ngomong kayak vulgar gitu ya, kenapa? Memang ini harus benar-benar iblis ditelanjangin. Kalau enggak, pria bisa bahaya loh. Wanita juga bisa bahaya. Gitu. Oke, saya kasih waktu 45 menit untuk tanya jawab. Sampai 6:30, nanti saya serahkan kepada Pak Thomas dan saya langsung jalan.